Pernahkah kalian kepikiran mengapa kalian yang udah berumur 30, 40, atau 50-an masih saja menemui banyak narsisis di sekitar yang jauh lebih muda dari kalian tapi nggak ada respeknya sama sekali. Dan mereka dengan senang hati memanipulasi perasaan dan pengalaman kalian. Maksudnya, kalian kan udah lumayan makan asam garam kehidupan. Pengetahuan dan pengalaman kalian justru udah melampaui mereka. Kalian bukannya nggak tahu, tapi kok ya mereka berani sama orang yang lebih tua dari mereka. Apakah kalian yang kurang tegas? Mencela-mencele, menya-menye? Enggak, bukan karena itu. Apakah karena kalian secara finansial dianggap nggak se-oke orang tua mereka? Atau seperti seharusnya? Enggak, bukan itu juga. Apakah karena kalian dari ras tertentu atau bahkan nggak menganut kepercayaan yang sama? Enggak, bukan itu juga. Ingat, semua itu nggak ada hubungannya dengan kalian. Si narsisis, mau usia 18 atau 72, tetap ingin mencari-cari kesempatan untuk menghina, merendahkan, membuat kalian mempertanyakan perasaan dan pengalaman kalian. Halo, selamat bergabung di Gerakai bersama saya, Aden Giri. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, baik-baik, dan penuh semangat untuk menjalani hari-hari kalian. Habis libur panjang nih, pasti lebih segar dong, atau malah makin sumuk ketemu sanak famili yang rese. Banyak terjadi di Konoha ya, suasana hari raya justru jadi bikin stres dengan segala macam intrik dari sejumlah anggota keluarga baik yang jauh dan dekat, yang vibes-nya udah nggak sefrekuensi. Nah, di momen-momen begini pula lah, jika kalian nggak mawas diri, akan terjebak dengan segala drama yang nggak perlu. Narsisis menggunakan momen-momen besar seperti hari raya untuk makin menghujamkan kuku-kuku toksiknya ke pikiran dan ke perasaan kalian. Karena itu, yuk kita bahas beberapa kalimat manipulatif yang biasa mereka gunakan untuk menjatuhkan atau sekedar menanamkan keraguan di dalam pikiran kalian. Tujuan akhirnya tentu saja mereka ingin mengendalikan kalian dan lingkungan kalian. Kalimat manipulatif pertama yang sering mereka gunakan adalah, "Ini demi kebaikan kamu." Ini sebenarnya adalah cara licik mereka untuk membenarkan tindakan mereka dan mengendalikan kalian. Pura-pura concern dan ingin membantu. "Aku cuma khawatir sama kamu." Tapi itu bukan niat mereka yang sebenarnya. Ada motif tersembunyi di sana. Itu semua hanyalah tipuan untuk menjatuhkan. Mereka sebenarnya mengecilkan diri kalian dengan pura-pura peduli dan khawatir. Misalnya, katakanlah kalian pakai baju yang lumayan udah dapat pujian dari teman-teman dekat. Begitu sama si narsisis, dia akan bilang, kayaknya warnanya kurang cocok sama warna kulit kamu. Jadi tambah kusam kamu. Atau, itu modelnya bikin pinggul kamu makin kelihatan besar. Kamu yakin mau pakai itu ketemu sama keluarga besar? Atau karena suasana mudik, kalian pengen memanfaatkan momen itu untuk reunian, janjian sama teman-teman sekolah dulu. Si narsisis komennya malah, "Ngapain ketemu sama mereka? Mereka tuh nggak ada yang baik sama kamu." Padahal kenyataannya kan nggak begitu. Mereka sengaja mengisolasi kalian dari support system kalian. Dan ini bisa juga terjadi di pekerjaan kalian. Ada aja celutukannya yang bikin kalian merasa down. Apa iya ya jalur karir ini yang salah? Atau ngapain sih kerja terlalu keras yang dipromosiin juga orang lain? Intinya mereka menanamkan keraguan terhadap diri dan apa yang kalian kerjakan. Kalimat manipulatif kedua, "Bukan itu maksud saya." Kalimat ini pada dasarnya adalah cara si narsisis menghindari tanggung jawab, sesuatu yang sudah sangat terbiasa mereka lakukan. Istilahnya jago ngeles. Mereka lontarkan kalimat ini untuk membuat kalian kelihatan yang salah.
Enggak, bukan gitu maksud gue. Intinya bahwa perasaan kalian nggak penting. Kalian jadi merasa bereaksi berlebihan. Misalnya di kantor, ada yang klaim pekerjaan yang udah susah payah kalian kerjakan. Mereka akan bilang, saya nggak punya niat seperti itu. Saya pikir kita ini kan satu tim. Ini adalah cara mereka mengabaikan perasaan kalian. Mereka ingin kalian percaya bahwa kalianlah yang membesar-besarkan masalah. Kalimat manipulatif ketiga, kamu tahu nggak, dari semua orang yang aku kenal, cuma kamu yang mikirnya kayak gitu. Ini adalah cara mereka mencoba membuat kalian merasa kecil dan sendirian. Mereka ingin kalian berpikir cuma merekalah satu-satunya orang yang peduli sama kalian. Bikin kalian bergantung pada mereka. Kalian konsekuensinya merasa bahwa perasaan kalian nggak valid. Inilah yang disebut gaslighting. Tindakan licik si narsisis ini untuk membuat kalian meragukan kewarasan, pikiran, dan apa yang kalian alami. Inilah caranya mengacaukan pikiran kalian dan membuat kalian mempertanyakan fakta atau kebenaran sebenarnya. Again, tujuan mereka untuk mengendalikan kalian. Kalimat keempat, saya hanya bercanda. Maaf loh mas, cuma bercanda loh ini. Bercanda tai kucing. Humor digunakan narsisis sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab. Setelah mengatakan atau melakukan sesuatu yang menyakitkan. Dan ketika kalian nunjukin ketidaknyamanan, mereka malah akan bilang, "Hei, gue cuma bercanda, becir." Selain untuk menghindari kesalahan, kalimat ini juga dipakai untuk mencegah kalian mengkritik kelakuan mereka yang minus dan toksik itu. Setelah ngejok tentang penampilan atau berat badan seseorang, mereka tertawa terpingkal-pingkal, terutama di depan orang-orang lain yang umumnya satu circle sama mereka. Lalu cuma ditutup dengan, gue bercanda ya bro. Jika kita mengabaikan dengan alasan hanya lelucon, justru akan memperburuk keadaan. Biasanya, lelucon seperti itulah yang dapat menyebabkan rasa sakit dan trauma yang berkepanjangan. Dan narsisis nggak peduli dengan hal itu. Yang mereka pedulikan adalah terlihat baik di depan orang lain. Justru korban yang dianggap terlalu serius nggak bisa diajak bercanda. Kalimat manipulatif yang kelima, kamu terlalu sensitif. Ini adalah kalimat favorit mereka. Ini adalah kelicikan mereka yang sedang berusaha membuat kalian meragukan perasaan dan reaksi kalian sendiri. Tujuan mereka adalah agar kalianlah yang kelihatan sebagai sumber masalah, bukan apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang mereka lakukan. Reaksi kalian menjadi amunisi mereka untuk memanipulasi. Terkadang mereka bisa melakukannya dengan sangat halus dan dibalut dengan bercanda. Padahal mereka ingin melihat sejauh mana kalian mau mentolerir kelicikan mereka. Kalau kalian anggap angin lalu, sialnya penganiayaan akan mereka tambah. Sebaliknya, kalau kalian protes, nah disitulah kalimat andalannya akan keluar. Alah gitu doang diambil hati. Kamu tuh kayak anak kecil. Ngapain masalah kecil dibesar-besarin? Emang dasar kamunya yang on, ribet. Kalian akan dicap sebagai terlalu sensitif. Kan kampret. Kalau kalian suka konten ini, silakan like, beri komentar, dan jangan lupa subscribe. Jika ingin berkonsultasi langsung dengan saya, silakan email ke chat.gedakai@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa.